Baik, dan kita masih melanjutkan tentang tema yang berhubungan dengan tas gitu ya. Ada 3 tas yang sudah disampaikan sebelumnya. Ada loyalitas, ada integritas, ada kapabilitas, dan terakhir ini saya ditugaskan untuk menyampaikan kredibilitas gitu ya. Saya berharap tas-tas ini sudah betul-betul memperkaya kita ya. Dan karena ini ya tas ya. Ya, untuk menuntaskan mungkin begitu ya. Ya, jadi karena ini terakhir, jadi saya mungkin simpulkan sedikit tentang tas-tas yang sebelumnya supaya kita ada benang merahnya untuk kita datang pada topik terakhir ini mengenai kredibilitas. Yang pertama tentang loyalitas, yang bahasa sederhananya kesetiaan. Kalau saya mau ambil contoh Alkitab, Yosua sebelum dia dipercaya untuk memimpin bangsa Israel masuk Kanaan, dia sudah menunjukkan loyalitas sebelumnya. Bagaimana dia begitu setia mendampingi seniornya Nabi Musa. Dan pada akhirnya Tuhan lihat loyalitasnya dan Tuhan angkat dan percayakan dia ya. Oh ya. Kemudian masih bicara tentang loyalitas, mungkin contoh yang lainnya kita bisa pelajari itu dari Rut. Bagaimana Rut menunjukkan loyalitasnya yang luar biasa kepada mertuanya Naomi. Meskipun dalam perjalanan dari Moab menuju Bethlehem, ada beberapa kali mertuanya Naomi suruh dia pulang ke Moab, tapi dia begitu konsisten dengan kesetiaannya, dengan imannya, sehingga pada akhirnya dia sampai di Bethlehem. Dan meskipun dia seorang janda sesungguhnya, tapi dia mendapatkan perjaka kaya di Bethlehem yang bernama Boas. Bahkan dari Rut ini tercatat sebagai silsilah atau benang merah dari silsilah Yesus Kristus. Ya, begitu juga ada Sadrak, Mesak, Abednego yang menunjukkan kesetiaan untuk hanya menyembah Tuhan yang hidup, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Loyalitas memang saya kira sangat penting bagi kita orang-orang percaya, terlebih lagi sebagai hamba-hamba Tuhan. Kemudian integritas, kejujuran atau samanya antara perkataan dan tindakan. Kalau saya mau kasih contoh, saya sering sekali mengangkat kisah Abraham untuk contoh integritas. Di dalam Kejadian pasal 22, di situ dikatakan begini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Lalu sahut Abraham, "Ya Tuhan." Saudara, ini luar biasa. Allah mencoba Abraham, tetapi Abraham punya kesiapan yang luar biasa, sehingga dia bilang, "Siap Tuhan." "Ya Tuhan." Meskipun sebetulnya di ayat 1 itu, Tuhan belum menyampaikan message-nya. Tuhan belum menyampaikan cobaan yang sesungguhnya. Baru di ayat 2 dari Kejadian pasal 22 itu muncul konkret dari pencobaan itu, di mana Abraham disuruh mempersembahkan putra tunggalnya Ishak. Nah, kalau mungkin saya jadi Abraham, mungkin saya akan berpikir dan mungkin saya akan bilang, "Tuhan, tunggu dulu. Mungkin saya harus pikir-pikir dulu. Kalau ternyata yang diminta adalah untuk mempersembahkan anak saya sendiri." Tapi tidak dengan Abraham. Meskipun dia dicobai dengan pencobaan yang tentu sangat berat untuk seorang ayah, tapi dia konsisten. Dia tetap melaksanakan tugasnya, diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya. Dan pada akhirnya kita semua tahu cerita itu, Tuhan tolong. Tapi poin saya adalah Abraham punya integritas. Pantang dia tarik kembali apa yang sudah keluar dari mulutnya. Dia sudah bersedia siap melakukan semua perintah Tuhan. Dan ketika perintah itu adalah menyerahkan anaknya sendiri, dia tetap lakukan itu. Itu integritas. Kemudian yang ketiga, kapabilitas, kesanggupan, kemampuan. Nah, saya melihat itu dari sosok seorang Rasul Paulus.
Kenapa Rasul Paulus dipercaya menulis 13 kitab? Bahkan kalau kita gabung dengan Ibrani, berarti 14 kitab. Sementara ada murid-murid Yesus langsung yang setiap hari melihat pribadi Yesus, mendengar pengajaran Yesus, hanya beberapa kitab yang Allah izinkan mereka tulis. Kenapa Rasul Paulus dipercayakan menulis begitu banyak kitab? Ya, karena memang dia punya kapabilitas. Dia punya kemampuan untuk itu ya. Lalu hari ini sekali lagi saya diminta bicara untuk kredibilitas. Simpelnya dapat dipercaya. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kira-kira ayat mana atau cerita yang mana yang kira-kira pas dengan tema ini. Dan Tuhan kasih cerita ini ke saya. Mari kita lihat bersama-sama 2 Raja-Raja Fatsal 9. Saya akan bacakan buat kita semua secara cepat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 ya. 2 Raja-Raja Fatsal 9 ayat 1 sampai 10 saya baca secara cepat ya. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajaklah dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan janganlah berlambat-lambat. Ayat 4. Lalu Nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, ada pesan kubawa untukmu ya panglima. Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, untukmu ya panglima. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu, serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobiam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel, dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian Nabi itu membuka pintu lalu lari. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat kisah ini, kita menemukan ada 3 pemeran besar. Ada 3 tokoh besar dalam kisah ini. Tentu sutradaranya adalah Allah sendiri. Lalu ada pemeran-pemerannya. Yang pertama peran dari Elisa. Kemudian peran dari Nabi muda. Tidak disebutkan namanya. Dan memang rupanya nama itu tidak penting. Yang penting apa yang dia lakukan berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga mengenai Yehu. Nah, kita akan coba melihat ketiga tokoh ini dalam perannya masing-masing ya. Saya langsung saja. Yang pertama mengenai Elisa. Ada beberapa catatan saya mengenai Elisa. Yang pertama, Elisa itu saya lihat dia punya hati untuk memuridkan. Sehingga Elisa ini sebetulnya punya sekolah kenabian. Dan salah satu muridnya adalah si nabi muda ini. Ya, Elisa punya hati memuridkan. Dan kalau kita pahami konteks ini, sesungguh-sungguhnya inilah tugas kita. Sebab kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, nah Yesus itu memuridkan. Yesus itu mencari murid. Maka menurut saya sebetulnya yang lebih pas pertanyaannya bukan berapa jumlah jemaat Bapak, seberapa jemaat Bapak. Menurut saya sebetulnya yang lebih pas kita tanyakan adalah berapa murid Bapak. Berapa jemaat Bapak yang Bapak sudah muridkan.
Maka pertanyaan saya adalah, sudahkah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang memuridkan? Yesus memuridkan, Elisa memuridkan. Lalu Elisa juga punya hati untuk mementor orang. Dan saya juga bisa simpulkan, Elisa punya hati untuk generasi. Haleluya, haleluya. Saya berharap dari sini mari kita mulai punya hati untuk hal itu. Memuridkan, mementor, dan punya hati untuk generasi. Jangan kita cuma lihat diri kita sendiri. Dan yang sekarang kita harus punya hati terhadap generasi. Bahkan saya kira tidak berlebihan kalau saya ingin sampaikan di mimbar ini bahwa kita harus punya hati misi. Menanam gereja. Saudara, kita semua tahu bahwa majelis daerah kita Bali punya target kalau bisa 2021 di ulang tahun GPDI yang ke-100, kita di Bali sudah punya 100 sidang. Itu target, itu mimpi, itu harapan kita. Tetapi saya kira ini akan sulit terrealisasi kalau kita ternina-bobo dengan situasi dan keadaan. Ini akan sulit tercapai kalau hanya beberapa orang saja yang punya hati untuk penanaman gereja itu. Makanya saya senang sekali, sebetulnya ada permintaan dari gembala seniornya Pak Kris untuk hari ini kita melantik pendeta pembantu Immanuel Seran, yang kita seringkali panggil Herman, untuk pelayanan di Marge. Cuman dia enggak ada Pak ya, pulang Kupang. Tapi hari ini sudah keluar surat tugasnya. Begitu juga dengan Pak Tommy, sudah merekomendasikan ada hamba Tuhan di sini Pak Dian. Coba berdiri Pak Dian. Tepuk tangan dulu buat hambanya ini. Dia sekarang sedang berjuang di Mambal Penarungan untuk jiwa-jiwa yang ada di sana. Jadi maksud saya adalah, kalau saja kita punya hati untuk penanaman gereja, memuridkan, mementor, tidak susah kita bisa capai target 100, bahkan bisa 150. Atau coba kita masing-masing gembala minimal punya mimpi membuat atau membuka satu gereja baru. Mungkin cabang kita, komsel kita yang kita tempatkan gembala di situ, itu kan luar biasa. Tuhan semua datang. Mari kita punya hati untuk jiwa-jiwa. Maka saya juga memberikan apresiasi kepada hambanya Pak Marjuli yang punya hati untuk jiwa-jiwa. Haleluya, haleluya. Jadi Elisa punya hati untuk memuridkan, punya hati untuk mementor, punya hati untuk generasi. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, dia tidak hanya memikirkan kesenangan, kenyamanannya sendiri. Dia suruh nabi muda pergi urapi raja. Yang kedua dari seorang Elisa, dia berani mendelegasikan tugas. Dia berani memberikan kepercayaan. Padahal ini nabi muda Bapak Ibu. Ketika kita seringkali meragukan potensi kapasitas anak-anak muda, tapi tidak dengan Elisa. Dia mendelegasikan tugas, padahal yang mau diurapi ini bukan orang biasa. Yang mau diurapi ini raja. Raja orang Israel. Tapi dia punya keberanian. Sudah, enggak saya ini sudah di belakang meja saya saja. Saya dukung doa saja, kamu yang ke sana. Berani mendelegasikan tugas. Berani mempercayakan sebuah tugas kepada seseorang. Kalau kita mungkin lain. Oh, jangan dulu, ini raja yang mau didoakan ini. Ini raja yang mau dilantik, mesti kita. Mungkin kita begitu saudara ya. Tapi dengan Elisa tidak. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, dari seorang Elisa, ya catatan saya, dia bukan seorang hamba Tuhan oportunis. Mencari keuntungan sendiri. Aji mumpung. Tidak. Meskipun ini tugas sebetulnya yang luar biasa. Mungkin di sisi lain dia akan merasa, saya akan tercatat sebagai nabi yang pernah mengurapi raja. Dan raja yang mau diurapi ini, dialah yang akan dicatat dalam sejarah membunuh Isabel. Dia bisa ambil job itu, tapi tidak. Dia tidak aji mumpung Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kemudian yang keempat catatan saya buat Nabi Elisa ini,
dia memberikan tugas dan tugas itu jelas. Ya, kalau saudara perhatikan jelas sekali. Jadi tidak kabur. Sehingga yang melaksanakan tugas juga pede. Karena memang pesannya jelas. Gitu ya. Kemudian itu dari pihak Elisa. Saya masuk pada pemeran kedua dari cerita ini adalah si nabi muda itu sendiri. Sekali lagi, nama dari nabi muda ini tidak dituliskan dan tidak dicantumkan. Dan memang rupanya adalah yang lebih penting adalah melakukan kehendak Tuhan, bukan nama besar kita. Seringkali kita ingin sekali nama kita harus tercantum di sana. Seringkali kita ingin nama kita harus ada di sana. Tapi tidak dengan nabi muda ini. Tidak apa-apa, nama saya tidak ditulis, tidak apa-apa. Yang penting saya kerja, kira-kira begitu ya. Ya. Nah, catatan saya dari nabi muda ini, yang pertama, dia tentu dan sudah pasti punya kredibilitas. Dia dapat dipercaya. Saya tidak yakin Elisa mempercayakan nabi muda ini mengurapi Yehu kalau nabi muda ini tidak bisa dipercaya. Saya yakin Nabi Elisa tidak kasih tugas itu, tidak kasih kepercayaan itu. Kalau dia lihat dari keseharian nabi muda ini culas. Nabi muda ini suka petantang petenteng. Nabi muda ini suka bohong. Pasti dia tidak kasih tugas itu, dia tidak percaya. Tetapi kenapa nabi muda ini dipercaya? Kenapa nabi muda ini yang disuruh untuk mengurapi Yehu? Itu berarti dia dapat dipercaya. Dan saya percaya dapat dipercaya ini tidak serta-merta langsung jadi. Itu sebuah proses. Memang saya percaya Nabi Elisa sudah mengamati. Nabi muda ini hebat. Dia bisa dipercaya. Dia sudah punya catatan. Sama dengan kita gembala-gembala. Kita kan punya catatan untuk jemaat-jemaat kita. Oh, yang ini begini, yang ini begini. Ini si penurut, ini si pembangkang. Terus tahu semua. Ini si suka bayar perpuluhan, ini si tidak. Kita tahu semua kan. Jadi kita gembala pasti semua punya catatan untuk jemaat-jemaat kita. Begitupun Elisa, dia punya catatan untuk nabi-nabi mudanya. Dan kalau pilihan dijatuhkan kepada nabi muda ini, karena memang dia sudah menunjukkan kondikte orangnya dapat dipercaya. Haleluya. Jadi memang saya percaya tidak kebetulan nabi muda ini yang diutus. Karena memang dia dapat dipercaya. Kemudian dia dipercaya untuk mengurapi. Saya coba masuk sedikit dalam konteks pengurapan ya. Pengurapan itu dalam bahasa Inggrisnya anointing, dalam bahasa Yunaninya krio. Makanya kita semua tahu Kristus itu artinya yang diurapi. Dari kata krio, diurapi. Kemudian dalam bahasa Ibraninya, pengurapan itu menggunakan kata masah. Mungkin dari kata masa ini muncul kata massage, ya, pijit, ya. Nah, pengurapan ini bisa punya dua makna. Pertama, makna etimologi, dan yang kedua, makna rohani. Dalam konteks makna etimologi, masah ini artinya meminyaki. Atau yang kedua, artinya mengolesi dengan minyak. Jadi siapapun yang diurapi itu artinya diolesi dengan minyak. Itu pengertian dari konteks etimologi ini. Tapi dari pengertian rohani, sungguh besar dan begitu bermakna pengurapan itu. Pengurapan itu bermakna memberikan penghargaan. Jadi sebetulnya siapapun orang yang diurapi, itu adalah penghargaan buat dia. Sama seperti Samuel mengurapi Saul, itu penghargaan buat Saul. Sama juga ketika Samuel mengurapi Daud, itu penghargaan buat Daud. Jadi pengurapan itu adalah sebuah penghargaan. Penghargaan dari mana? Penghargaan dari sorga. Yang kedua, makna rohani dari pengurapan itu adalah menguduskan. Jadi sebetulnya konteks perjanjian lama, siapapun yang diurapi, itu berarti dia dikuduskan. Untuk sebuah tugas ilahi. Dan itu yang ketiga. Jadi pengurapan itu bermakna untuk menguduskan seseorang
atau melantik seseorang untuk sebuah tugas ilahi. Sama seperti Saul diurapi untuk menjalankan tugas ilahinya menjadi raja Israel. Sama juga dengan Daud dan sama juga dengan Yehu. Jadi pengurapan itu adalah menguduskan dan sekaligus melantik seseorang untuk menjalankan tugas ilahi. Dan yang keempat, pengurapan itu berarti begini Bapak Ibu. Diperlengkapi atau dimampukan untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak mampu kita lakukan. Ada banyak hal yang secara manusia tidak mampu kita lakukan, tetapi pengurapan itu memampukan kita melakukan itu. Sebetulnya Daud secara manusia dia tidak mampu melawan bahkan mengalahkan Goliat, tetapi pengurapan itu memampukan Daud mengalahkan Goliat. Sesungguhnya Yehu ini untuk membunuh Isabel tentu sesuatu yang agak berat buat dia, karena Elia saja takut. Tetapi pengurapan itulah yang memampukan Yehu untuk melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak mampu dia lakukan sebagai manusia. Dan berita gembiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut 2 Korintus pasal 1 ayat 20 dan 21, coba kita lihat. 2 Korintus pasal 1 ayat 20 dan 21 dikatakan begini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Dengan kata lain, di dalam Kristus saya dan saudara sudah diurapi. Dan diurapi itu berarti dihargai. Diurapi itu berarti dihormati, dikuduskan. Diurapi itu berarti kita diberi tugas ilahi. Dan diurapi itu berarti kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak mampu kita lakukan. Dan itu yang dilakukan oleh nabi muda ini. Kemudian yang kedua, catatan saya tentang nabi muda, jadi dia adalah yang pertama, dia dapat dipercaya. Dia punya kredibilitas. Yang kedua, dia menerima tugas itu dengan kesiapan. Saudara, kita tidak lihat di sini ada argumentasi. Kita tidak lihat di sini ada bantahan. Padahal nabi muda ini bisa saja dia berargumentasi begini. Waduh, Om Elisa, jangan kita lah, jangan saya lah. Ini kan tugas berat. Saya belum pernah melakukan ini. Melantik, mengurapi raja, jangan saya lah, Om aja. Tapi kita tidak temukan argumentasi itu di sini. Dia menerima tugas itu dengan kesiapan. Meskipun tentu untuk seorang muda ini berat. Saya aja misalnya waktu pertama kali memberkati pernikahan, waduh, saya bertanya-tanya gimana caranya, baca buku, lihat sana, cari referensi-referensi gimana caranya, karena baru pertama kali. Nah, saya percaya nabi muda ini juga begitu. Mau melantik raja. Coba kalau misalnya kemarin waktu pelantikan menteri, pas ada beberapa menteri Kristen, terus Jokowi panggil Pak Adrian Ora aja yang lantik si menteri kesehatan ya. Wah, pasti Om Adrian, waduh gimana ini. Misalnya. Langsung pas selfie ya. Ini tugas baru. Tapi sekali lagi kita tidak melihat ada bantahan di situ. Kita tidak melihat ada argumentasi di situ. Dia terima tugas itu dengan sukacita, siap melaksanakan. Yang ketiga, nabi muda ini, saudara, dia menjalankan tugas sesuai petunjuk. Saya tidak menemukan ada satu petunjuk yang diabaikan. Semua tugasnya dia lakukan sesuai petunjuk. Dan dalam konteks itu, lagi-lagi nabi muda ini punya kredibilitas. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan bacaan tadi, Nabi Elisa pesan begini. Ingat ya, setelah kamu urapi Yehu itu, kamu cepat-cepat lari keluar. Gitu.
Dan apa yang dilakukan oleh nabi muda ini persis. Coba kita lihat lagi ayatnya yang ke-10. Coba lihat. Lihat ayat 10. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian nabi itu membuka pintu lalu lari. Nabi muda ini setelah menjalankan tugasnya, setelah pelayanan, dia langsung keluar. Apa maksudnya? Dia tidak tunggu PK, Bapak. Banyak orang pelayanan karena belum dapat PK, mondar mandir, mondar mandir, mondar. Sudah pamit sama gembalanya, Pak, saya pamit ya. Oh ya, silakan. Sampai ketemu ya. Naik dia ke motor. Tapi karena belum dapat PK, pura-pura lagi. Saya lupa apa tadi ya? Saya udah lupa apa ya? Oh, enggak ada ya? Oh iya, saya balik lagi sebentar, mau ke toilet dulu. Tunggu PK. Haleluya. Nabi muda ini enggak tunggu PK. Tapi kalau dia mau tagih bisa. Enggak ada yang lihat. Karena dikatakan pesannya, bawa dia ke inner room, ruang dalam. Jadi cuma dorang dua di situ. Mereka berdua di situ. Kalaupun dia minta, bos. Ini kita pengen nomor rekening, bos. Bisa dia. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bocorin juga mungkin ke Elisa. Tapi dia laksanakan semua sesuai petunjuk. Lagi-lagi dalam konteks itu, dia dapat dipercaya. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita belajar dari nabi muda ini. Dia tentu butuh uang, Bapak Ibu. Sama seperti saya dan saudara lah butuh uang hari ini. Saya juga butuh uang. Meskipun biasanya kalau khotbah di fellowship begini tidak dapat PK. Tapi siapa tahu koordinatornya tergerak kasih PK, ya puji Tuhan juga sih. Tapi bukan itulah, saudara. Yang jelas nabi muda ini dapat dipercaya. Dan itu tentu dia sudah menunjukkan prestasinya dulu. Kita akan susah dipercaya kalau misalnya ada orang yang ditunjuk WL. Wah, dia pede WL. Setelah itu dia bilang, mari kita angkat pujian. Judulnya Ober. Pemain musik kaget. Lagu apa itu Ober? Terus dia bilang, masa pemain musik gak tahu lagu Ober? Gak tahu, Pak, ya sudah Bapak nyanyi aja, nanti kami ikuti. Oke, mari kita nyanyi. Ober sorak-sorai, orang-orang. Ternyata Ober sorak-sorai. Susah kan? Gimana mau dipercaya lagi, saudara? Jadi pengerja, kerjaannya pacaran terus. Terus dia diputusin sama pacarnya. Sebetulnya lagi di tempat doa, tapi karena diputusin, dia nyanyi lagunya Dian Piscesa. Kesetiaan ini bukannya sandiwara. Ibu gembala datang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ya begitulah pengerja pacaran. Gimana bisa dipercaya, saudara? Haleluya. Saya mau undang sebetulnya Pak Sony mau stand up di sini. Ya, jadi nabi muda ini dia benar-benar melayani sesuai dengan petunjuk. Dan dia tidak neko-neko. Uang bukan orientasinya, melakukan kehendak Bapa. Itulah yang sesungguhnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Lalu yang terakhir, Yehu tentunya. Ya, sebagaimana dari awal saya sudah sampaikan tadi, memang di cerita ini ada 3 tokoh. Elisa, nabi muda,
dan Yehu. Yehu ini sebetulnya dia orang biasa. Dia memang salah satu panglima dari Ahab, Raja Ahab ketika itu. Tapi dia biasa-biasa. Tapi Yehu ini mengalami perubahan hidup yang sungguh-sungguh signifikan. Dan di mana metamorfosisnya Yehu ini? Di mana letaknya dia berubah? Pada pengurapan itu. Jadi rupanya pengurapan itu membuat Yehu berubah. Nah, kita semua hamba-hamba Tuhan, tadi saya sudah sampaikan, kita semua sudah diurapi. Kiranya pengurapan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, benar-benar mengubah kita menjadi orang-orang yang punya hati ilahi. Pengurapan itu membuat kita melakukan hal-hal yang kudus, karena pengurapan itu sifatnya kudus. Dan kalau saya mau beralegori, pengurapan yang diterima oleh Nabi Yehu itu terjadi di dalam ruang kamar. Tempat yang sangat privacy. Karena pesannya ajak dia masuk ke dalam rumah. Terjemahan lain mengatakan ajak dia masuk ke dalam kamar. Itu bicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, di situ kita dapatkan urapan. Dan jangan lupa kalau kita pelajari Mazmur pasal 45, pengurapan itu bersifat progres. Jadi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, justru kita lebih lagi diurapi di situ, dicas lagi di situ, diurapi lagi di situ, supaya kita siap melayani. Karena setelah diurapi, Yehu ini menjadi raja. Dia punya determinasi, dia punya inspirasi, dan pada akhirnya dialah yang membunuh Isabel. Orang yang diurapi, dia mampu berdiri di atas kebenaran dan bertindak atas nama kebenaran. Itu orang yang sudah diurapi. Haleluya, haleluya. Saya datang pada kesimpulan. Jadi kembali kepada nabi muda. Nabi muda ini ditugaskan untuk sebuah tugas yang besar. Dan alasannya tentu karena dia dapat dipercaya. Saya percaya kalau memang Tuhan lihat kita hamba-hambanya yang dapat dipercaya, pasti dia tambah berkat, dia tambah tugas, dia kasih lagi, saudara. Saudara, saya pernah tidak lulus dalam ujian uang. Begini saudara, 10 tahun yang lalu ada jemaat kami, baru dia dari Jakarta, kasih perpuluhan 10 juta. Bulan kedua 11 juta. Dan saya mulai sombong. Saya mulai cerita ke beberapa teman. Saya sudah mulai berpikir, mau beli oto apa ini ya? Saudara. Bulan ketiga 12 juta. Perpuluhannya satu keluarga. Dan saya mulai sombong. Masuk bulan keempat, sota tutu. Bulan kelima, taprop. Bulan keenam, kandas memang tidak datang. Saya menghibur diri. Oh mungkin dia kumpul-kumpul nanti kasih satu kali. Masuk bulan ke-8, dia pindah gereja. Ya Tuhan Yesus. Nah saudara, dari situ saya minta ampun sama Tuhan. Saya mungkin dalam hal ini belum bisa dipercaya. Saya tidak kelola keuangan dengan baik. Kita lihat, so lupa waktu itu ada kasih perpuluhan ke MD apa enggak ya? Tapi saudara, saya merasakan betul untuk mau bangun kepercayaan lagi untuk konteks itu berat. Serius, ini berat. Sama seperti ada ilustrasi, ada seorang anak penjaga domba di pinggir kampung. Tiba-tiba mungkin karena dia sudah ngantuk, dia bikin heboh, dia masuk kampung teriak, ada serigala, ada serigala, ada serigala. Orang-orang semua keluar, ada yang bawa parang, ada yang pakai pentungan, mereka lihat, ternyata anak ini bohong.
2 hari lagi berikutnya dia lakukan lagi hal yang sama, teriak-teriak masuk kampung, ada serigala, ada serigala. Orang kampung heboh. Mereka takut nanti domba-domba dimakan serigala. Mereka datang ke ladang di pinggir kampung, ternyata tidak ada serigala. Besoknya Bapak Ibu, beneran ada serigala. Anak ini ketakutan, dia masuk kampung, ada serigala, ada serigala. Tapi orang-orang sudah tidak ada yang keluar. Pasti bohong. Dan akhirnya domba-dombanya banyak yang mati. Maksud saya adalah untuk membangun sebuah kepercayaan itu tidak mudah. Jadi kalau saudara dipercaya hari ini, dipercaya jiwa, dipercaya banyak hal, pertahankan itu. Dan pastikan kita orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan.